Pada tahun 2005, Ronaldinho meraih Ballon d'Or dan berhasil menjuarai Liga Champions bersama Barcelona di musim 2005-2006. Namun, setelah itu, patung Ronaldinho justru dibakar oleh para fans karena kekecewaan yang begitu mendalam. Tak hanya itu, 15 tahun berselang, dia hanya memiliki 5 pound sterling dalam rekeningnya dan terjerat masalah hukum hingga masuk penjara di Paraguay. Perjalanan hidup Ronaldinho yang penuh dengan puncak kejayaan dan kehancuran benar-benar di luar perkiraan. Bagaimana bisa seorang pemain sepak bola sehebat dia jatuh begitu rendah? Ini adalah kisah tentang perjalanan hidup Ronaldinho, mantan bintang sepak bola Brazil yang pernah menjadi ikon dunia sepak bola. Pada 21 Maret 1980, Ronaldo de Assis Moreira yang lebih dikenal dengan nama Ronaldinho lahir. Keluarga Ronaldinho hidup dalam kemiskinan di salah satu lingkungan termiskin dan paling keras di Brazil. Ayah Ronaldinho, João Moreira, adalah mantan pemain sepak bola profesional yang juga bekerja sebagai tukang las di galangan kapal. Dan ibunya, Miguelina de Assis, adalah seorang pramuniaga kosmetik yang kemudian menjadi perawat. Kakak Ronaldinho, Roberto Assis, juga seorang pemain sepak bola profesional, sehingga membuat kehidupan Ronaldinho dikelilingi oleh sepak bola sejak ia lahir. Ronaldinho mulai bermain sepak bola pada usia 7 tahun, dan pada saat itu, ia pertama kali menerima julukan Ronaldinho yang merupakan bentuk kecil dari nama lahirnya, Ronaldo. Nama itu semakin melekat ketika dirinya mulai bergabung dengan tim nasional senior, di mana ada Ronaldo lainnya. Jadi, karena dirinya yang lebih muda, nama Ronaldinho pun tetap melekat di punggungnya. Meski awal hidupnya penuh kesulitan, secercah harapan muncul sebelum Ronaldinho tumbuh dewasa. Harapan itu datang dari kakak laki-lakinya, Roberto, yang 10 tahun lebih tua darinya dan merupakan pesepak bola berbakat. Ketika Ronaldinho berusia 8 tahun, Roberto menandatangani kontrak profesional dengan klub Grêmio. Kontrak ini memberikan pendapatan yang cukup untuk menghidupi seluruh keluarga mereka. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, mereka juga diberi sebuah rumah bagus, lengkap dengan kolam renang. Kehidupan keluarga ini pun mulai terlihat lebih cerah. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, ketika Ronaldinho masih berusia 8 tahun, dia pulang ke rumah dan mendapati keluarganya menangis. Ayah Ronaldinho mengalami serangan jantung yang tragis, jatuh ke kolam renang dan tenggelam. Peristiwa ini menjadi pukulan besar bagi keluarga mereka. Namun, situasi semakin memburuk ketika Roberto, kakak Ronaldinho, mengalami cedera lutut parah yang mengancam karir sepak bolanya. Dengan cederanya Roberto, harapan keluarga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik perlahan memudar. Meski demikian, Roberto mengambil peran sebagai sosok ayah bagi Ronaldinho yang masih muda. Dia memutuskan untuk melatih Ronaldinho dengan penuh dedikasi, siang dan malam, agar adiknya menjadi pemain sepak bola yang lebih hebat. Roberto melihat bakat luar biasa dalam diri Ronaldinho dan percaya bahwa adiknya memiliki potensi untuk mencapai pencapaian yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Hubungan antara Roberto dan Ronaldinho selalu menjadi dinamika yang kuat sepanjang hidup mereka. Roberto memimpin dan Ronaldinho selalu mengikuti dengan penuh kepercayaan. Pola ini pada akhirnya membawa mereka berdua ke dalam masalah serius hingga berujung pada penahanan di penjara Paraguay. Namun, kita akan membahas itu nanti. Pada usia 13 tahun, ketika bermain di Akademi Grêmio, Ronaldinho mulai menarik perhatian seluruh Brazil. Dia mencatat pencapaian luar biasa dalam sebuah pertandingan yang berakhir dengan skor 23-0, di mana dia mencetak semua 23 gol tersebut. Dirinya memimpin tim ke berbagai kejuaraan junior, dan pada tahun 1997, Ronaldinho yang masih remaja menerima panggilan tim nasional Brazil U17. Brazil U17 pun memenangkan kejuaraan dunia di U17 FIFA di Mesir, dan Ronaldinho terpilih sebagai pemain terbaik pada turnamen tersebut. Segera setelah itu, Ronaldinho menandatangani kontrak profesional pertamanya untuk bermain bersama tim senior Grêmio. Ronaldinho melakukan debut seniornya untuk Grêmio di turnamen Copa Libertadores tahun 1998. Di musim pertamanya, ia bermain dalam 38 pertandingan dan mencetak 6 gol. Tahun berikutnya, dia diundang bergabung dengan timnas senior Brazil untuk berlaga di Piala Konfederasi di Meksiko. Brazil berada di urutan kedua, dan Ronaldinho memenangkan penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen serta penghargaan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak dalam turnamen tersebut.
Di musim yang sama, performanya semakin matang dengan 47 pertandingan dan 22 gol. Pada musim terakhirnya bersama Grêmio, Ronaldinho mencapai puncak penampilannya dengan mencetak 28 gol dalam 37 pertandingan. Karir Ronaldinho adalah salah satu perjalanan yang paling menyenangkan untuk disaksikan. Dia bermain sepak bola dengan senyum lebar di wajahnya, membawa semangat hiburan setiap kali melangkah ke lapangan. Salah satu momen ikoniknya selama bermain di Grêmio adalah ketika ia mempermalukan legenda Brasil, Carlos Dunga, bukan hanya sekali, tetapi dengan 2 trik luar biasa dalam satu pertandingan. Namun, momen ini ternyata berdampak di masa depan, karena lebih dari 1 dekade kemudian, Dunga yang menjadi pelatih tim nasional Brasil tampaknya tidak melupakan kejadian tersebut. Meski begitu, bakat luar biasa Ronaldinho berhasil menarik perhatian klub-klub Eropa. Pada tahun 2001, di usia 21 tahun, Ronaldinho memulai petualangan internasionalnya dengan menandatangani kontrak bersama Paris Saint-Germain. Tapi, perlu diingat, PSG saat itu bukanlah raksasa sepak bola dengan kekuatan finansial seperti sekarang. Menariknya, Ronaldinho hampir saja bergabung dengan Arsenal, tetapi gagal mendapatkan izin kerja di Inggris dan akhirnya membawanya ke Paris. Langkah besar ini tidak lepas dari peran kakaknya, Roberto, yang kini menjadi agennya. Roberto menangani segala urusan penting dalam kehidupan Ronaldinho, memastikan dirinya tetap fokus pada permainan sepak bola dan memulai perjalanannya di Eropa dengan baik. Ronaldinho memulai musim pertamanya di PSG dengan status sebagai pemain cadangan. Butuh waktu baginya untuk beradaptasi dan membuktikan diri di tim utama. Namun setelah liburan musim dingin, ia kembali dengan performa luar biasa, mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan berturut-turut. Penampilan ini membuatnya mendapatkan posisi sebagai starter reguler. Musim pertamanya di PSG cukup solid, terutama karena Ronaldinho sering tampil cemerlang dalam pertandingan-pertandingan besar. Meski begitu, kehidupan pribadinya menjadi sorotan. Manajer PSG saat itu mengkritik Ronaldinho karena dianggap terlalu menikmati gaya hidup Paris yang glamor dibanding fokus pada sepak bola. Ronaldinho memang dikenal suka berpesta dan menjalani hidup sepenuhnya, yang kemudian berkontribusi pada beberapa tantangan dalam karirnya. Namun, semua itu akan terlupakan ketika Ronaldinho mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Brasil di Piala Dunia 2002. Di turnamen ini, ia benar-benar mengumumkan dirinya sebagai seorang superstar. Bersama 2 pemain depan lainnya, Brasil membentuk trio penyerang yang luar biasa yang dikenal sebagai trio R, Ronaldinho, Rivaldo, dan Ronaldo Nazario. Di mana trio tersebut sulit ditandingi dan berhasil mendominasi Piala Dunia 2002. Pada 30 Juni 2002, Brasil memenangkan gelar setelah mengalahkan Jerman di final dengan skor 2-0. Ronaldo mencetak 2 gol di final, sementara Ronaldinho memberikan 5 assist dan menciptakan momen magis dengan tendangan bebas indahnya melawan Inggris. Di usia 22 tahun, Ronaldinho telah menjadi juara dunia dan menjadi bintang baru. Saat kembali ke PSG untuk musim 2002-2003, ia dianugerahi nomor punggung 10, simbol kepercayaan besar dari klub. Sayangnya, cerita yang sama terus terulang. Ronaldinho bersinar dalam pertandingan besar dengan momen-momen luar biasa, tetapi tampaknya masih belum sepenuhnya pada sepak bola. Meski begitu, ia menutup musim tersebut dengan 12 gol dalam 37 pertandingan dan memukau dunia dengan keterampilan menggiring bola yang luar biasa. Meski performa individu Ronaldinho cukup memukau, itu tidak cukup untuk membawa PSG bersaing di papan atas. Klub hanya finish di posisi ke-11 di Liga, hasil yang mengecewakan bagi seorang pemain bertaraf superstar seperti dirinya. Hal ini membuat sang bintang harus melakukan sebuah perubahan dalam karirnya. Pada musim panas 2003, Ronaldinho menjadi incaran 2 raksasa Eropa, Manchester United dan Barcelona. Dengan tawaran sebesar 30 juta euro, Ronaldinho yang saat itu berusia 23 tahun memilih untuk bergabung dengan Barcelona. Langkah ini menandai awal dari periode emas dalam karirnya dan menjadikannya salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Ketika Ronaldinho tiba di Barcelona, klub tersebut sedang berada dalam masa sulit. Namun, kedatangannya menjadi penanda kebangkitan Blaugrana kala itu. Xavi Hernandez, salah satu ikon Barca, pernah mengatakan bahwa Ronaldinho adalah awal dari era kebangkitan klub. Ia diberikan nomor punggung 10 yang legendaris dan langsung mencetak gol di laga debutnya. Sejak saat itu, ada perubahan nyata dalam diri Ronaldinho. Cerita tentang pesta dan gaya hidup glamor mulai berkurang, digantikan dengan fokus yang lebih besar pada sepak bola.
Perubahan ini sangat terlihat di lapangan. Ronaldinho mencetak 22 gol dalam 45 pertandingan, membantu Barcelona finish di posisi kedua La Liga. Yang melekat dalam ingatan adalah saat ia memainkan peran penting dalam kemenangan bersejarah mereka melawan Real Madrid, mengakhiri rentetan kekalahan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Di musim keduanya bersama Barcelona pada 2004-2005, Ronaldinho membawa klub ke puncak kejayaan. Barcelona berhasil memenangkan La Liga untuk pertama kalinya dalam lebih dari 7 tahun. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Performa gemilang Ronaldinho membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA tahun ini, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Kesuksesan itu terus berlanjut di musim 2005-2006. Ronaldinho memimpin Barcelona meraih gelar La Liga untuk kedua kalinya secara berturut-turut dan sekali lagi dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA tahun ini. Namun, yang paling membanggakan adalah keberhasilannya membawa Barcelona menjuarai Liga Champions. Sebagai puncak dari musim tersebut, Ronaldinho juga memenangkan Ballon d'Or, penghargaan yang menegaskan bahwa dia adalah pemain terbaik dunia pada masanya. Ronaldinho mencatat musim terbaik dalam karirnya dengan mencetak 26 gol dalam satu musim, angka yang luar biasa. Namun, hanya mengukur kontribusinya dari jumlah gol saja tidak akan cukup untuk menggambarkan kehebatannya. Ia adalah kreator kelas dunia, memberikan umpan-umpan ajaib yang membantu Samuel Eto'o mencetak banyak gol sepanjang musim. Lebih dari itu, tidak ada pemain yang mampu menggiring bola dengan gaya yang menawan seperti Ronaldinho. Ia membawa semangat Brasil yang unik ke setiap pertandingan, membuatnya benar-benar tak tertandingi. Salah satu momen tak terlupakan di musim itu datang pada tanggal 19 November 2005, di mana Barcelona menang 3-0 atas Real Madrid di Santiago Bernabeu. Dalam laga tersebut, Ronaldinho mencetak 2 gol yang spektakuler. Namun, yang membuat pertandingan itu begitu istimewa adalah reaksi para pendukung Real Madrid. Mereka bangkit dari tempat duduk mereka dan memberikan tepuk tangan meriah kepada Ronaldinho. Ini adalah salah satu dari 2 kali dalam sejarah di mana seorang pemain Barcelona mendapat penghormatan seperti itu dari penggemar Madrid. Yang pertama kali diberikan kepada Diego Maradona. Momen ini menunjukkan betapa besar keajaiban yang dimiliki Ronaldinho. Setelah musim gemilang itu, Ronaldinho kemudian mentas di Piala Dunia 2006 bersama Brazil. Tim ini yang terdiri dari bintang-bintang besar seperti Kaká, Adriano, Ronaldo, dan Ronaldinho dianggap sebagai salah satu formasi penyerang paling menakutkan dalam sejarah sepak bola. Namun, ekspektasi tinggi tidak berjalan sesuai harapan. Brasil tampil tidak seimbang dan tampak terlalu bergantung pada talenta individu yang membuat mereka gagal tampil sebagai tim solid. Hasilnya, mereka tersingkir lebih awal di babak perempat final melawan Prancis, mengecewakan penggemar Brasil di seluruh dunia. Setelah tersingkir lebih awal di Piala Dunia 2006, situasi Ronaldinho justru semakin memburuk. Tak lama setelah kekalahan Brasil, Ronaldinho dan Adriano menjadi sorotan karena mengadakan pesta besar yang memicu kemarahan publik Brasil. Kekecewaan begitu besar hingga patung Ronaldinho yang sebelumnya dianggap sebagai simbol kejayaan dibakar oleh penggemarnya sendiri. Banyak cinta dan penghormatan terhadapnya menghilang seketika. Hal ini sangatlah mengejutkan, terutama karena banyak yang mengira Ronaldinho telah meninggalkan gaya hidup berpesta dan fokus sepenuhnya pada sepak bola. Namun, tampaknya setelah memenangkan hampir semua trofi penting dalam dunia sepak bola, Ronaldinho mulai kehilangan fokus dan motivasi. Hal ini jelas terlihat ketika ia kembali ke Barcelona. Musim 2006-2007 tidak memberikan banyak hal yang layak dikenang dari Ronaldinho. Meskipun ia masih menunjukkan keterampilan luar biasa, performanya secara keseluruhan mulai menurun. Pada saat yang sama, perhatian publik di Spanyol mulai beralih ke bintang muda bernama Lionel Messi yang perlahan masuk ke tim utama Barcelona. Musim 2007-2008 menjadi periode yang semakin sulit bagi Ronaldinho. Cedera yang berulang, ditambah kebiasaan buruknya dalam berpesta dan kurangnya kebugaran berdampak besar pada penampilannya. Ia tidak lagi menjadi pemain yang sama seperti beberapa tahun sebelumnya, dan tanda-tanda penurunan karirnya mulai terlihat jelas. Ketika Pep Guardiola tiba di Barcelona pada tahun 2008, ia memutuskan untuk membangun tim dengan Lionel Messi sebagai anak emas. Pep Guardiola merasa bahwa Ronaldinho dengan kebiasaan hidupnya yang tidak teratur bisa memberi pengaruh buruk pada Lionel Messi. Oleh karena itu, Guardiola memutuskan untuk melepaskan Ronaldinho dari Barcelona. Pada titik ini, Ronaldinho mulai dikenal bukan lagi sebagai pesepak bola penuh dedikasi, melainkan lebih sebagai pesepak bola paruh waktu dan bintang pesta penuh waktu. Gaya hidupnya mengingatkan banyak orang pada masa-masa awalnya di Paris. Pada usia 28 tahun,
Ronaldinho meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan AC Milan untuk musim 2008-2009. Publik kala itu melabelinya sebagai pemain yang kelebihan berat badan. Sebelum pindah, ia sempat menolak tawaran dari Manchester City, memilih Milan sebagai tujuan berikutnya. Namun, harapan bahwa ia akan menemukan kembali performa terbaiknya di Italia segera pupus. Saat tiba di Milan, Ronaldinho diberikan nomor punggung 80 karena nomor 10 yang biasanya ia kenakan sudah dipakai oleh Clarence Seedorf. AC Milan saat itu adalah tim yang baru saja melewati puncak era emas mereka, namun masih memiliki cukup kualitas untuk bersaing. Kondisi ini sangat mirip dengan situasi Ronaldinho sendiri. Ia masih menunjukkan kilasan bakat luar biasa, tetapi fisiknya mulai menurun. Musim pertamanya di Milan dimulai dengan cukup baik, tetapi seiring waktu, masalah kebugaran dan gaya hidupnya kembali menjadi penghalang. Ronaldinho sering ditemukan di bangku cadangan karena dianggap kurang berdedikasi dalam latihan, sebuah tanda bahwa gaya hidup pestanya terus mempercepat penurunan karirnya. Manajer Milan saat itu, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa penurunan ini tidak mengejutkan. Ia mengakui bahwa kondisi fisik Ronaldinho memang selalu menjadi masalah, meskipun bakatnya tidak pernah diragukan. Musim kedua Ronaldinho di Milan juga dimulai dengan lambat, tetapi kemudian ia menemukan kembali performa yang mengingatkan pada masa kemasannya di Barcelona. Banyak yang berspekulasi bahwa motivasi Ronaldinho untuk meningkatkan performanya di musim itu adalah keinginannya untuk mengamankan tempat di tim nasional Brasil untuk Piala Dunia 2010. Ronaldinho mengalami penurunan besar ketika pelatih baru saat itu, Massimiliano Allegri, memindahkannya ke sayap kiri. Dalam peran baru tersebut, ia tampil gemilang, menjadi pemberi assist terbanyak di liga, dan akhirnya meraih penghargaan. Media Italia pun mendukungnya dengan berita utama yang menyatakan bahwa Ronaldinho kembali ke masa kejayaannya. Namun, meski tampil impresif sepanjang musim, Ronaldinho tidak dipanggil untuk memperkuat Brasil di Piala Dunia 2010. Manajer tim nasional saat itu, Dunga, menganggapnya surplus dalam tim. Menariknya, banyak yang menduga keputusan tersebut bermuatan pribadi, mengingat Dunga pernah dipermalukan oleh Ronaldinho bertahun-tahun sebelumnya. Spekulasi muncul bahwa hal ini mungkin tindakan balas dendam. Setelah musim panas itu, Ronaldinho kehilangan motivasi untuk terus berusaha. Ia kembali ke gaya hidup berpesta yang akhirnya membuat AC Milan mengambil langkah tegas terhadapnya. Pada Januari 2011, Ronaldinho meninggalkan klub Eropa dan menandatangani kontrak dengan klub Brazil, Flamengo, di usia 30 tahun. Menariknya, kontraknya mencakup klausul unik yang mengizinkannya berpesta 2 kali seminggu, terlepas dari jadwal latihan atau pertandingan. Namun, perjalanan di Flamengo hanya berlangsung 1 musim. Ketika klub berhenti membayar gajinya, Ronaldinho membatalkan kontraknya dan pindah ke Atlético Mineiro hanya 4 hari setelah meninggalkan Flamengo. Di Atlético Mineiro, Ronaldinho menunjukkan kebangkitannya. Ia membantu klub meraih Copa Libertadores pertama mereka melalui performa luar biasa, bahkan memenangkan penghargaan seperti pemain terbaik di Amerika Selatan pada tahun 2013. Setelah kesuksesan tersebut, ia melanjutkan karirnya di klub Meksiko, Querétaro, selama 1 musim sebelum kembali ke Brasil untuk bermain bagi Fluminense pada 2015. Namun, masa di Fluminense hanya bertahan 2 tahun. Meski awalnya ia menandatangani kontrak selama 18 bulan, penampilannya mengecewakan, hanya tampil beberapa kali tanpa memberikan dampak yang signifikan, hingga ia menerima kritik tajam dari penggemar. Akibatnya, kontraknya dihentikan lebih awal. Setelah itu, Ronaldinho bermain sebentar di India sebelum akhirnya mengumumkan pensiun resminya pada tahun 2018. Namun sayangnya, cerita ini tidak berakhir di situ. Hanya 2 tahun setelah pensiun, Ronaldinho terlibat dalam masalah hukum serius yang membuatnya dipenjara dan hanya menyisakan 5 pounds di rekeningnya. Jadi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Seperti yang mungkin kalian ketahui, kakak laki-lakinya, Roberto, selalu menjadi sosok yang mengelola semua urusan di luar sepak bola Ronaldinho. Sementara Ronaldinho fokus bermain sepak bola dan berpesta. Roberto mengurus segala aspek bisnis mereka. Namun, Roberto dikenal sebagai seseorang yang kurang mematuhi aturan. Pada 2019, masalah hukum mulai menghantui mereka. Kakak beradik ini terlibat dalam sengketa hukum terkait pelanggaran lingkungan. Awalnya, mereka berhasil lolos dari banyak tuduhan, tetapi akhirnya mereka dijatuhi denda karena membangun platform penangkapan ikan secara ilegal di kawasan lindung. Ketika mereka gagal membayar denda tersebut tepat waktu, situasi menjadi semakin rumit. Pihak berwenang menyita 57 properti milik Ronaldinho dan Roberto, termasuk paspor mereka.
Namun, pada Maret 2020, Ronaldinho dijadwalkan menghadiri acara promosi buku barunya di Paraguay. Tanpa paspor resmi, Roberto mengambil langkah nekat. Ia membuat 2 paspor palsu untuk mereka gunakan. Dengan dokumen palsu itu, mereka terbang ke Paraguay. Mungkin jika ini dilakukan oleh orang biasa, rencana tersebut bisa saja berhasil. Namun, Ronaldinho adalah sosok terkenal, dan dimanapun ia pergi, media selalu mengikutinya. Begitu tiba di Paraguay, kehadirannya menarik perhatian, dan tidak lama kemudian, pihak berwenang mencurigai dokumen perjalanan mereka. Hasilnya, Ronaldinho langsung ditangkap di bandara. Yang membuat situasi semakin buruk, Ronaldinho tampaknya tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Semua ini adalah ide dan rencana dari Roberto. Bahkan, pengacara mereka menggambarkan Ronaldinho sebagai seorang yang naif dan menyebutnya seperti anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa. Namun, pengadilan tidak menerima argumen ini sebagai pembelaan. Penggunaan paspor palsu tetap merupakan pelanggaran serius. Kedua bersaudara itu akhirnya dijatuhi hukuman penjara di Paraguay, sementara pihak berwenang menyelidiki lebih lanjut kasus mereka. Ketika pihak berwenang menyelidiki lebih lanjut, mereka menggeledah rekening bank Ronaldinho dan menemukan fakta mengejutkan. Saldo rekeningnya hanya 5 pounds. Status ini secara resmi menyatakan bahwa ia bangkrut. Namun, banyak yang menduga bahwa Ronaldinho mungkin telah menyembunyikan asetnya di rekening luar negeri, meskipun belum ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Ronaldinho dan saudaranya menghabiskan total 32 hari di penjara Paraguay. Selama masa ini, dilaporkan bahwa Ronaldinho kehilangan senyum khasnya. Meski demikian, sepak bola tetap menjadi pelipur lara baginya. Ia berpartisipasi dalam turnamen sepak bola di penjara, sebuah piala penjara yang diikuti oleh narapidana. Tentu saja, tim Ronaldinho memenangkan kompetisi tersebut. Meskipun itu tidak banyak mengurangi tekanan emosional yang ia alami selama bulan yang penuh tantangan ini. Pada 7 April 2020, Ronaldinho akhirnya dibebaskan dari penjara dan ditempatkan dalam tahanan rumah. Beberapa waktu kemudian, ia benar-benar bebas dan mulai menjalani hidupnya sebagai warga sipil biasa. Perjalanan hidupnya telah menjadi roller coaster yang luar biasa. Dari puncak kejayaan menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia, hingga terjerat dalam masalah hukum yang berat. Meski sayang, ia tidak dapat mempertahankan masa kejayaannya lebih lama. Cerita Ronaldinho adalah pengingat akan bagaimana hidup yang terang dan gemilang bisa berakhir lebih cepat jika tidak dijalani dengan bijaksana. Tekan tombol like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan tinggalkan pendapat kalian tentang Ronaldinho kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.